Oke, kita mulai kuliahnya ya. Ternyata dari tadi saya ngoceh, ternyata masih mute. Nyalain kameranya ya, supaya saya bisa tambah hafal. Baik, change layout dulu. Saya taruh. Oke. Siapa ini yang nggak bisa kameranya muncul? Lagi nggak bisa kameranya. Ilham. Oke, kalian kelas IT 4303. Terakhir PR itu adalah tentang pembuktian kebenaran pada algoritma rekursif ya. Coba kita lihat di LMS. Kita lihat statistik nilai kuisnya. Kuis terakhir itu soal cuma berapa tuh? Cuma dikit ya. Kita lihat statistiknya masih banyak yang dapat. Enggak lah ya, dikit ya. Rata-rata nilainya bagus ya. Yang dapat nilai 70 ke atas lumayan banyak nih. Yang nilainya masih di bawah 50-an, 1, 2, 3, 4, 5. Dikit ya. Oke. Secara umum kalian lumayan lah nilainya. Jadi kalau kalian perhatikan, saya semakin memendekkan waktu ya. Waktu pengerjaan saya pendekkan. Kemudian jumlah attempt juga akan saya batasi nantinya. Baik, karena kalian ternyata bisa mengerjakan dengan baik. Nyalain kamera dong, biar saya bisa lihat wajah kalian. Yang biasa berjilbab, boleh pakai jilbabnya. Supaya nggak kaget. Nah, oke, kita lihat ada Ashfa, ada Urai, Ardiansa nggak nyala kameranya, Bunga nggak ada nih. Yang muncul wajahnya ya ada Michael, Mailani, Benedictus, Zeni, Eliza, oke, thank you, Muhammad Fitrah, Nurfatan, Wisnu, Davi, oke, saya mulai menghafal wajahnya Ardiansa. Siapa lagi nih wajahnya yang mau saya kenali? Kebayang nggak sih kayaknya sampai semester depan itu kuliah akan masih seperti ini, jadi nggak ketemu muka gitu ya, secara in person. Terus mana lagi yang tadi belum saya pak. Oh, Audia, halo, ada Rafli, rambutnya gondrong. Aska, oke, yang lain munculin wajahnya ya, biar saya hafal gitu ya, biar saya kenal. Oke, seperti saya sampaikan tadi, ini kuliah sampai 14.45 dulu, besok kita break asar sampai pukul 15.00 nanti kita mulai lagi. Baik, saya akan review dulu perolehan nilai kuis. Lebih baik lagi ya, terus lebih baik nih seterusnya. Kemudian ini PR kedua, nggak semuanya ngerjain. Oke, kenapa nih nggak semuanya ngerjain? Yang ngerjain cuma 34 orang doang. Kalau kalian, banyak yang bertanya ke saya, kenapa tidak lagi upload file? Mau tahu alasannya? Pertama, berdasar pengalaman saya ngoreksi kuis pertama kalian yang ada 3 soal esai, yang cuma ada 3 soal esai itu saja cukup membuat saya kesulitan. Karena 3 soal berarti 3 file kali sekitar 120 siswa yang saya ajar. Berarti berapa ratus file tuh harus saya download, terus saya koreksi ya. Nah, itu sekian ratus file itu sangat riskan ketelingsut gitu ya. Jadi sama saya nggak terkoreksi gitu. Jadi saya kasih nilai 0 padahal ada dia ngumpulin.
Nah ini ternyata kalian bisa ya, tuh kan bisa kan? Bisa kok nulis equation di situ. Ini udah mulai bisa ya, kenapa ngirim drive? Nah kayak gini, jangan lakukan ini lagi ya. Oke sekarang saya terima lah, tapi berikutnya saya akan kesulitan kalau download file seperti ini. Kenapa nih? Nggak Terus kelihatan, Bu. nggak kelihatan. Saya share LMS, nggak kelihatan. LMS-nya di home. LMS-nya di home. Oh gitu. Ada beberapa yang masih ngirim. Pokoknya gimana nih cara nulisnya? Jangan ngirim dalam bentuk Google Drive ya, link Google Drive. Sekarang masih saya terima, tapi berikutnya nggak saya terima. Jadi tulis langsung di situ untuk memudahkan koreksi ya. Terus kalian juga bisa kok insert image, kan ada image kan di situ, bisa di insert juga image. Jadi jangan khawatir. Kalau kalian insert image, image-nya akan langsung keluar di sini. Tapi kalau kalian insert file, insert file, image dalam bentuk file, menyusahkan yang ngoreksi karena yang dikoreksi ini banyak banget. Kalian kan pengen dapat feedback secepatnya kan? Jadi untuk mempermudah pekerjaan kami, saya dan asisten untuk ngoreksi, tulis langsung di LMS. Banyak kok yang udah bisa. Itu ya. LMS saya nggak bisa upload gambar, bisa. Siapa nih Michael? Bisa, lihat nih. Ada kok yang gambar itu kan bisa diklik, bisa. bisa. Error. Makanya saya ke Google Drive. Nanti dieksplor lagi ya. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa diupload. Bisa, insert Ya, Bu. image. Nggak bisa, Bu. Hah? Nggak bisa, Bu. Kalian Nggak lihat bisa nggak dia, LMS Bu. saya? Harus pakai link, Bu. Iya, Bu, harus Nggak pakai bisa, link. Bu. Ada Pakai link linknya makanya. gitu. Enter URL. Iya, Iya. URL gitu. Bukan, browse repositories. Kalian lihat LMS yang saya buka nggak? Refresh, Bu. Masih di home. Please. Oke. Masih di home Iya, Bu, pelajaran masih ini. layar pekan 4. Oh, I see. Sebentar ya, saya ulang ya, saya ulang. Saya ulang. Presenanya saya ulang. Nah, saya kasih lihat nih. Banyak kok yang udah bisa. Kelas kalian aja yang paling banyak pakai Google Drive nih. Yang lain pada bisa tuh, 2 kelas yang lain. Ini yang muncul apa tuh? LMS ya? Komen, Bu. Iya, Bu. Terus di situ yang saya tunjuk ini ada gambar image. Kalau saya klik, kalian nggak usah masukin URL, tapi browse repository aja. Choose file kalian image yang mana, kalian bisa pilih tuh. Nggak ada, Bu, saya. Apa? Browse repository-nya saya nggak ada, Bu. Iya, nggak ada. Iya, saya juga nggak ada, Bu. Kemarin juga nggak ada, Bu, semalam. Sampai sekarang nggak ada. Makanya saya nggak bisa. Iya, makanya saya upload Google Drive. Wait, yang lain pada bisa loh image. Masa cuma kelas kalian doang yang nggak bisa? Aneh kan? Beneran, Bu, nggak bisa, Bu. Iya, Bu, nggak bisa dia, Bu. Iya, Bu, Nggak saya bisa nggak ada apa? juga, Bu. Coba Melanie, kenapa nggak bisa? Apa yang nggak bisa? Saya ada juga screenshot kayak gitu, Bu. Screenshot image property seperti ini. Iya, Bu. Terus Cuma dia nggak ada itunya, Bu, browsernya, Bu. browse repositories nggak ada. Iya, nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Cuma disalin URL-nya aja, Bu. URL doang. Iya, Bu. Iya, URL doang, Bu. Kalau URL Google Drive kalian masukin situ, bisa juga kan? Tetap nggak Belum bisa, tahu Bu. sih. Bisa. Udah dicoba sama saya. Google Drive yang image-nya langsung ke situ, nanti akan muncul di saya dalam bentuk image langsung. Kayak yang saya kasih lihat deh, kelas lain kayak gitu bisa loh. Kelas lain bisa. Oh, yang sudah lengkap. Karena kalau pokoknya saya nggak mau lagi terima file untuk berikutnya, gitu ya. Susah ngoreksinya. Sedangkan saya itu pengen kalian dapat feedback secepatnya.
Di sini bisa kelihatan manual grading kelihatan. Oh. Ini rapi-rapi nih, pada bisa nih nulis. Ya, yang lain bisa kok. Terus saya juga pengen mengidentifikasi mana yang diupload itu punya temennya, bukan buatan dia sendiri, itu kelihatan loh. Saya nggak tahu di kelas ini atau di kelas lain, saya menjumpai beberapa kayak gitu pada saat yang ngoreksi kuis pertama. Nah, sekarang akan mulai kelihatan. Ini di kelas lain ya, bukan kelas kalian ini, akan kelihatan tuh. Saya mau kasih tunjuk yang mereka bisa ngumpulin dalam bentuk image. Nah, kayak gini. Ini image, ini dia bisa insert image. Bukan, ya file tapi sama LMS-nya di load dalam bentuk image. Ini akan lebih memudahkan saya koreksi. Instead of daripada kalian kirim file ke saya gitu ya. Kalau di sini kan saya nggak perlu buka-buka file lagi, langsung saya lihat di sini, terus saya koreksi langsung di sini, saya kasih komentar di situ. Gitu ya. Ini ada beberapa yang masih, ini kelas sebelah ini. Bukan kelas, kelihatan ya? Nah, kayak gini juga. Terus kalau kayak kalian uploadnya dalam bentuk kayak gini kan saya bisa tahu ini dia upload punya dia sendiri atau punya temannya gitu ya. Saya nggak hafal kelas mana yang melakukan itu ke saya, cuma pada dasarnya saya nggak peduli kayak gitu karena yang rugi bukan saya, ya, yang rugi kalian. Kalau kalian nggak memanfaatkan pekerjaan rumah atau homework ini sebagai media kalian untuk belajar, ya saya nggak tahu gimana lagi cara kalian belajar gitu ya. Jadi kuis, tugas seperti ini tujuannya adalah untuk membuat kalian pintar, kalian paham. Gitu. Kalau kalian nggak dikasih latihan seperti ini, gimana caranya kalian berlatih? Kan kayak orang belajar masak aja, chef-chef yang kuliah, ada tuh kuliahnya sendiri itu kan mereka juga harus ada ujiannya, ada tugasnya kayak gitu kan. Jadi kerjakan dengan baik, nggak usah melakukan hal-hal yang curang gitu ya, yang diupload punya temennya gitu. Itu yang rugi kalian sendiri kok, bukan saya gitu. Nanti pada saat ujian kalian jadi nggak bisa ngerjain gitu kan. Itu. Oke, gitu ya. Jadi silahkan dikerjakan tugas-tugas berikutnya. Nah, pekan kelima, materi kita adalah yang 5B ini. Kelihatan kan ya di LMS? Di layar kelihatan ya? Topik kita hari ini adalah pentingnya membangun algoritma yang efisien. Nah, di situ kemudian nanti ada 2 PR, 2 nomor PR. PR-nya sederhana. Perhatikan saya nggak terima file ya. Saya nggak terima file. Saya terimanya kalian isikan langsung di situ. Sini. Udah ada yang ngerjain satu nih. Udah ada yang ngeklik satu. Kayak apa sih PR-nya? Cuma 2 soal. Kayak gini. Nah, untuk bisa ngerjainnya, nanti kita akan bahas dulu ya di kuliah hari ini. Gitu. Oke, sudah 14.45, kita break dulu. Saya minta izin untuk sholat asar dulu. Silakan kalian yang berada di wilayah Bandung sekitarnya sholat dulu. Nanti pukul 15.00 kita kuliah lagi ya. Oke. Baik, Bu.
Sudah jam 3, yuk kita mulai lagi kuliahnya ya. Yang sudah balik ke komputer, boleh nyalain kameranya. Saya pengen sekali lagi supaya saya lebih hafal kalian. Oke, Ashfa, Nurfatan, Fitri. Sore-sore gini memang tantangannya berat untuk kuliah. Tapi ya tetap semangat ya. Semua sehat ini ya. Tetap jaga kesehatan. Baik, kita mulai ya. Seperti yang kalian lihat di LMS, saya sudah membuat deskripsi 5B, topiknya 5B, yaitu tentang pentingnya efisiensi algoritma. Jadi kalau kalian pengen tahu, sampai dengan pekan kemarin, kalian itu berada di tahap yang kuning. Nah, di sini, ya kan? 4 pekan kemarin, ini sekarang kan pekan kelima. 4 pekan kemarin itu kalian belajar sampai di membuktikan kebenaran algoritma. Nah, mulai pekan ini dan seterusnya, kalian akan mulai masuk ke analisis algoritma. Kalau di proof correctness, kalian membuktikan apakah algoritma itu benar atau tidak gitu ya, benar atau salah. Nah, apakah cukup di situ? Pokoknya asal algoritmanya benar, maka ya sudah, asal programnya benar, berarti ya sudah aplikasinya bisa di-deliver ke customer gitu ya. Nah, ternyata enggak. Nanti saya akan tunjukkan kasus di mana sekedar algoritma benar itu enggak cukup. Nah, kita harus melangkah ke tahap berikutnya, yaitu bahwa yang namanya tulisannya jelek, bahwa sekedar benar itu nggak cukup, tapi dia atau algoritma itu juga harus efisien. Nah, efisiensi dari suatu algoritma itu, yaitu seberapa efisien, itu bisa kita pelajari di bagian ini, analisis algoritma. Jadi tujuan dari kita menganalisis algoritma itu adalah untuk menentukan tingkat efisiensi dari algoritma yang sedang kita bangun, gitu ya. Nah, nanti kalau udah itu baru code. Nah, itu enggak jadi bagian dari kuliah ini. Kuliah ini di bagian kuning dan orange ini saja, correctness proof dan analisis algorithm, gitu ya. Nah, sebelum kalian mengetahui cara menghitung efisiensi algoritma ini, saya ingin menunjukkan beberapa contoh kasus dulu. Seperti berikut. Wait, nggak bisa gerak. Slide saya nggak mau gerak. Ini dia. Ini adalah algoritma binary search. Inputnya adalah suatu array S dan bilangan yang ingin dicari. Masih ingat binary search? Kita ingat-ingat lagi ya. Nah, di algoritma binary search ini pada dasarnya dia merupakan algoritma untuk mencari apakah suatu nilai X ada pada array S, di sini array S ya. Kalau X yang kita cari itu ada dalam array, maka algoritma ini akan mengeluarkan posisi atau lokasi dari nilai X tersebut. Nah, di sini saya sebutkan ada sequential search dan ada binary search. Yang sedang kalian lihat di sini adalah binary search. Binary itu biner, maka kalian bisa lihat di sini pada dasarnya algoritma ini akan mencari di separuh bagian dari array. Sebelum kita ke sini, kita ingat-ingat dulu ya sequential search ya. Misal saya punya array S yang isinya adalah angka-angka random seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Array saya berjumlah 7 elemen, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7 elemen ya. Kemudian saya ingin mencari apakah X sama dengan 20 ada pada array tersebut.
kalau kita pakai sequential search, maka kalian harus membandingkan nilai X ini dengan setiap elemen array dan seterusnya sampai akhirnya mendapati bahwa oh ternyata angka 20 ini nggak ada di dalam array gitu kan. Nah, di sequential search kalian akan membutuhkan pengecekan seperti ini sebanyak berapa kali? 7 atau 8 atau 6? 6, 7 atau 8? Jawab. 8. 8. 7? Ada yang jawab 7? Saya Bu 7. 7. Ada yang jawab 6? 7. 7, Bu. 7 ya? 7. Jangan 6. Kalau 6 kalian yang elemen terakhir enggak dicek. Kalau 8 maka kalian akan membandingkan dengan elemen kosong nantinya. Enggak perlu kan? Kita cukup membatasi di dalam loopnya itu dia cuma ngecek sebanyak 7 kali. Sebanyak jumlah elemen dari array itu, gitu ya. Nah, kalau sequential search dia akan melakukan pengecekan sebanyak 7 kali. Pengecekan ini yang saya kasih tanda panah ini itu pada dasarnya adalah perbandingan kan? Saya akan membandingkan kan? Apakah perbandingan, saya tulisnya jelek banget ya tulisan biarin ya. Apakah X sama dengan elemen S yang ke 1 misalnya. Apakah ini kan operasi perbandingan kayak gini yang di sini. Ya kan? Pada saat saya ngecek elemen pertama, maka yang saya lakukan adalah apakah X sama dengan S yang ke 1. Kalau dia nggak sama, maka dia akan lewat dan lanjut ke elemen berikutnya. Nah, ini disebut sebagai operasi perbandingan. Kita membandingkan. Nah, di sequential search, ingat-ingat ya, ada 7 kali. Kalau di binary search, kalau kita pakai binary search, berapa kali proses serupa dilakukan? Algoritmanya kayak gimana, Bu? Algoritmanya kayak gini nih. Ini binary search. Ini kan perbandingannya ini kan. Berapa kali operasi perbandingan itu dilakukan? 2, 3, atau 4? 3. 3? Yang lain? Ada yang jawab 3. Yang jawab 3 nanti harus tanggung jawab ya. Harus bisa menjelaskan di mana saja dia dibandingkan ya. Yang lain? Ada yang jawab 2? 4? Saya tulis dulu jawabannya tadi. Ini penting. Tadi yang jawab 3 kali ya. Nah, kita coba lihat apakah benar 3 kali. Kalau 3 kali, di mana saja operasi perbandingan itu dilakukan? Siapa tadi jawab 3? Saya pas gak lihat kamera. Siapa tadi jawab 3? Saya Bu. Siapa? Saya Bu. Saya itu siapa? Michael. Oh, oke. Di sini tuh udah banyak orang jadi. Oke, 3 kali di mana aja Michael? Sama elemen ke berapa saja dibandingin? Pertama dibandingin di elemen ke-4. Elemen ke-1, limitnya. sebentar saya kasih warna beda ya. Elemen ke-1 yang 0 ini. Terus mana lagi? Elemen ke-5. 1, 2, 3. Yang 5. Yang keempat. Ini? Yang 0 jadi enggak? Kenapa, Bu? Wait, sebentar. Ini layar saya tiba-tiba ganti. Wait. Iya. Kirain binary search ngebandingin dari tengah, Bu. Saya ulang ya. Ini Berarti saya pertama dulu. yang kelima. Yang kelima, terus yang keempat, yang kelima. Yang keempat. Yang keempat, terus mana lagi? Itu, yang di tengah-tengahnya itu berarti yang 9 atau yang 7 dan 9. Habis 9. Itu bandingin yang 15. Jadi 3 kali itu yang panah biru ini, gitu? Iya, Bu. Yang lain gimana? Sepakat? Sepakat ya? 3 kali. Benar ya 3 kali ya?
Nah, coba kalian refleksi dulu. Untuk lihat, untuk jumlah array, jumlah elemen array yang cuma 7 elemen saja, binary search bisa menghemat proses pencarian separuhnya. 7 kali nyari dengan 3 kali nyari, makanya lebih cepat yang 3 kali nyari kan. Nah, bayangkan jika elemen array-nya jauh lebih banyak. Kayak lihat di slide berikutnya. Kalau kalian kesulitan lihat slide saya, ini slide-nya ada di LMS ya, udah saya share. Lihat. Ini perbandingan antara sequential search dengan binary search. Lihat kalau array-nya berukuran 1 juta. Sequential search akan mencari sebanyak 1 juta kali, sedangkan lihat binary search cuma 21 kali. Jadi binary search ini jauh lebih cepat. Nah, jauh lebih cepat itu kita sebut sebagai jauh lebih efisien. Gitu. Ini adalah salah satu contoh bagaimana efisiensi itu menguntungkan kita, gitu ya. Itu contoh untuk binary search dan sequential search. Lihat ini, kalau misalnya array-nya jumlahnya 4 miliar, si sequential search akan melakukan pencarian atau operasi perbandingan yang dilakukannya tadi sebanyak 4 miliar kali, sedangkan binary search cuma 33 kali. Gitu. Gitu ya. Ini namanya efisiensi itu ya seperti ini. Salah satu contohnya. Baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau nggak ada, yang nanya ya, saya nanya. Baik. Saya berhenti dulu di sini. Jadi kalian sampai di sini sudah tahu bahwa ternyata binary search itu lebih juara dibanding sequential search, lebih jagoan. Pertanyaan saya, kalau kayak gitu, apakah sequential search ini sama sekali tidak bisa digunakan? Sama sekali nggak guna gitu? Nah, coba. Jawabannya apa? Saya boleh jawab, Bu? Siapa ini? Michael. Ntar Michael, yang lain dulu. Yang lain jangan-jangan pada tidur ini. Mana nih? Kalau nggak tidur, buktikan kalian bisa menjawab. Siapa yang mau jawab nih? Mana-mana langsung, ayo buka-buka. Yang cewek dulu ya, saya pengen dengar suara cewek. Jadi cewek ini termasuk yang minoritas di IF, Informatika, di Fakultas Informatika. Audia, apakah sequential search sama sekali tidak ada gunanya? Kalau ada gunanya, pada kasus apa kita bisa pakai? Bisa digunakan, Bu, tapi prosesnya sedikit lama. Lama ya? Iya. Oke, saya belum kasih justifikasi benar atau enggak. Yang lain, Zeni Rahmatullah. Iya, Bu. Apa jawabannya? Pada kondisi apa sequential search ini masih bisa digunakan? Bisa, Bu. Iya, pada kondisi apa? Lama. Yang lain, siapa tuh? Aska. Ya, Bu. Pada kondisi apa sequential search ini bisa digunakan? Kalau array-nya angkanya acak, Bu. Kalau array-nya elemennya adalah acak, tidak terurut. Betul. Kayak gitu ya. Coba bayangkan, kalau array-nya tuh kayak gini. 2, 1, 0, 5, 10, 100, 51, 3. Binary search disuruh nyari angka 32. Kacau balau kan dia? Dia nyari di tengah dulu, nanti habis itu dibagi lebih dari 10, ternyata dia nyari ke sebelah kanan, ternyata di sini nggak dapet, bisa jadi dia akan mengatakan bahwa angka yang dicari itu nggak ada. Padahal bisa jadi si 32 itu ada di sini. Nah, kalau kondisi array-nya acak seperti ini, kita nggak bisa pakai binary search. Gitu ya, kita harus pakai sequential search. Betul, Aska. Kecuali kalian lakukan ya sudah Bu, yang array yang acak itu tadi diurutkan dulu, di sorting dulu, itu beda cerita. Gitu ya. Oke, thank you.
Bisa difahami ya? Jadi meskipun untuk kasus untuk kasus pencarian bilangan dengan array yang sudah terurut, binary search itu lebih juara, tetapi sequential search juga punya kemampuan yang nggak kalah tangguh dibanding binary search, tergantung kondisi array-nya gitu ya. Itu namanya berpikir logis gitu ya. Hari ini kalian nggak banyak ngitung, tenang aja. Karena ini adalah awal dari kalian menganalisis algoritma. Mulai minggu depan yang ngitung-ngitung ya. Jadi minggu ini nggak ngitung. Contoh berikutnya, Fibonacci. Nah, kalian sudah pernah lihat algoritmanya? Kita akan membandingkan dua buah algoritma Fibonacci, baik yang rekursif maupun yang iteratif. Yang kalian lihat di layar ini adalah yang versi rekursif. Kenapa disebut versi rekursif? Lihat, karena dia memanggil dirinya sendiri gitu ya. Di sini ada fib, ada fib. Yuk. Nah, coba perhatikan pada saat yang saya lingkari biru ini ya, yang di bawah. Pada saat nilai n-nya adalah 5. Fib 5 misalnya. Fib 5. Berdasarkan algoritma tersebut, kalau fib 5, maka berdasarkan fungsi rekursif ini, maka saya akan memanggil fib 4 dan fib 3. Ini kan? Fib 3 dan fib 4, seperti pada pohon tersebut. Sementara pada saat saya memanggil fib 3, karena rekursif, dia akan memanggil fib 1 dan fib 2. Demikian seterusnya, sampai akhirnya sampai ke basis. Basisnya itu kan 0 dan 1 ya, kayak gitu. Baru kemudian kita bisa mendapatkan solusi dari fib 5. Ini contohnya di sini nih. Dia akan rekursif terus-terusan. Perhatikan di sini ada 15 kali penghitungan dilakukan. Lihat, 15-nya saya lingkarin gede-gede. Untuk fungsi Fibonacci yang rekursif, saya melakukan 15 kali penghitungan fungsi. Ini 15 nih. Simbol-simbol ini berjumlah 15. 15 ya, padahal baru ngitung fib 5 doang. Bilangan Fibonacci yang ada pada urutan ke-5. Nah, kita lihat versi iteratif. Lebih efisien nggak dia? Versi iteratif itu lihat di slide berikutnya. Ini dia. Kalau versi iteratif, dia jauh lebih efisien. Saya nggak memanggil fungsi kan. Tapi saya cuma memanggil f. Di mana f ini adalah array yang sudah berisi bilangan Fibonacci. Jadi bilangan Fibonacci-nya sudah disusun ke dalam array f. Pada saat saya mencari fib, nama fungsinya fib 2 ya, fib 2 yang 5, saya mencari bilangan Fibonacci yang kelima, yang saya lakukan saya cuma memanggil array f saja, array. Memanggil array itu jauh lebih murah ongkosnya dibanding kalian memanggil fungsi. Sehingga bisa dikatakan bahwa versi iteratif dari Fibonacci ini lebih efisien. Nah, buktinya ada di slide berikutnya. Contohnya ini, buktinya ini. Ini adalah perbandingan antara waktu eksekusi antara versi iteratif dengan versi rekursif. Kalian lihat di sini, untuk nilai n 40, yaitu kita pengen mencari bilangan Fibonacci pada urutan ke-40. Kalau kita pakai versi iteratif, saya cuma butuh waktu 41 nanosecond. Nanosecond itu sekitar 10 pangkat minus 9 second. Second, detik ya. Mili, mikro, nano. Betul kan ya? 10 pangkat minus 9 second. Sedangkan kalau saya pakai rekursif, 1000 mikrosecond. Nggak terlalu kelihatan bedanya. 1000 kali lebih cepat sih, udah mulai kelihatan. Tapi coba lihat, kalau misalnya di sini nih. Nah, nilai n-nya adalah 100, yaitu saya pengen mencari bilangan Fibonacci yang ada pada urutan ke-100, lihat. Yang pakai versi iteratif jauh lebih cepat dibandingkan pakai versi rekursif 13 hari baru dia nemu jawabannya. Apalagi ini ya, gitu. Jadi di sini membuktikan bahwa meskipun fungsi Fibonacci itu baik versi rekursif maupun versi iteratif benar, kalian sudah buktikan kebenarannya kan di pekan-pekan sebelum ini, tapi lihat yang versi iteratif jauh lebih efisien. Nah, sampai di sini kalian sudah memahami, saya harapkan kalian sudah memahami bahwa
Ya, nggak cukup kalau algoritma itu sekedar benar, sekedar jalan, sekedar running. Pokoknya yang penting hasilnya keluar, nggak gitu ya. Tapi di sini lihat, kita juga harus memperhitungkan efisiensinya. Efisien nggak nih? Efisien itu artinya dia ngitungnya itu cepat. Ini ngitungnya lambat nih, oke lah. Gitu ya, ini adalah contoh. Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyain? Ada yang ditanyain? Kalau saya bilang, saya harap kalian paham. Kalau saya bilang bahwa oke lah bahwa iteratif itu lebih juara dibanding versi rekursif ya untuk Fibonacci ini. Tapi tahu nggak? Ini nggak ada di slide. Tapi saya pengen kalian berpikir coba. Ada biaya lain, ada cost lain, ada ongkos lain yang harus dibayar oleh algoritma Fibonacci versi iteratif ini. Apa tuh? Ada yang tahu nggak? Oke lah dia cepat di sini. Ya kan? Dia cuma akses array. Tapi ada ongkos lain. Ada hal lain yang harus dia bayar. Yang itu mungkin nggak murah. Nggak bisa cepat. Apa tuh? Biaya data. Bikin array Betul, Fibonacci bikin array ya? ini nih. Array yang berisi urutan bilangan Fibonacci. Menyiapkan itu. Ya kan? Nah, nggak tahu nih apakah menyiapkan array-nya ini jauh lebih cepat dibanding versi rekursif ini ya, kita nggak tahu. Nanti kalian cari tahu lah. Siapa tahu memang bahwa ternyata menyiapkan array seperti itu tadi jauh lebih cepat dibandingkan pakai Fibonacci versi rekursif. Ya, gitu ya. Ini harus diperhatikan nih. Yang saya kasih panah hijau gede-gede. Ini dia. Ini ya. Menyiapkan array F yang berisi bilangan Fibonacci. Siapa tahu memang ya kali-kali aja proses penyiapan array-nya ini masih jauh lebih cepat dibanding Fibonacci versi rekursif. Gitu ya. Sekarang paham ya apa sih pentingnya efisiensi gitu. Nah, jika sudah thank you atas jawabannya. Ada yang nanya? Masih fokus ini? Urai bilang biaya data, bukan biaya data. Saya lanjutin ya. Kuliah kita paling sampai setengah jam lagi, habis itu selesai. Kalian tadi sudah belajar tentang efisiensi. Saya tulis dulu efisiensi. Kalau kayak gitu, ketika ditanya, oke lah Bu, algoritma itu harus efisien. Efisiensi algoritma itu harus bagus. Yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana cara menentukan efisiensi suatu algoritma? Karena bagaimanapun kita butuh satuan kan? Kayak berapa sih beratnya kue ini? Sekian gram. Berapa sih tinggi badan si X? Oh, sekian ratus 2 meter misalnya kayak gitu. Atau berapa sih jaraknya dari kampus ke kosan? Oh, sekian kilometer. Itu kan ada satuannya ya. Kilometer, gram, sentimeter, itu adalah satuan. Satuan berat, satuan volume, satuan jarak. Nah, si efisiensi ini juga punya satuan. Ya kan? Seberapa efisien, dia harus punya ya gimana cara kita menentukan ini efisien atau tidak kalau kita nggak punya namanya metrik atau satuannya. Nah, di sini kalian dikenalkan yang namanya TN, kompleksitas waktu. Yang saya kasih lingkaran hijau. Namanya TN. Istilahnya adalah kompleksitas waktu. N ini apa Bu? N ini adalah ukuran masukan. Contohnya kalau pada array itu adalah jumlah elemen array gitu ya. Macam-macam. Kalau pada array jumlah elemen array, kalau pada Fibonacci tadi N-nya di sini adalah bilangan
Fibonacci ingin kita observasi, pengen kita observe N-nya itu. Nah, meskipun rumus ini kalian akan lebih dalami di pekan depan, tapi saya ingin mengenalkan dulu ini. Bahwa pada dasarnya kompleksitas waktu dari algoritma atau efisiensi, kalau kita ngomong efisiensi ya, efisiensi dari algoritma itu merupakan fungsi dari, lihat, C op dikalikan dengan C besar N. C besar N itu yang kalian lakukan tadi. Jumlah operasi dasar yang dieksekusi. Contoh, pada operasi sequential search dan binary search, yang disebut sebagai operasi dasar itu adalah perbandingan, kan? Berapa kali sih perbandingan dilakukan? Perbandingan. Pada contoh pada sequential search ya, tulisannya jelek nih, perbandingan. Nah ini, contohnya pada sequential search dan binary search. Kalian tadi kalau di contoh binary search kita jumlah operasinya 3 kali ya, sedangkan pada sequential search 7 kali. Nah itu adalah CN-nya. Nah CN-nya 7 kali dan 3 kali. Nah sedangkan COP, C kecil ini dia adalah waktu eksekusi untuk operasi dasar. Dan biasanya ini sangat bergantung pada hardware. Sangat bergantung pada hardware. Jadi biasanya cenderung kita abaikan karena kita nggak tahu hardware-nya. Jadi kita fokusnya biasanya pada CN. C besar N. Saya kasih lingkaran merah. Oh ini dia. CN ya. Jumlah operasi dasar dieksekusi. Nah, kita akan bahas ini lebih dalam minggu depan, tapi seenggaknya di pertemuan ini kalian memahami bahwa pada dasarnya efisiensi dari algoritma itu yang saya kasih panah nih kotak di bawah. Efisiensi dari suatu algoritma itu pada dasarnya adalah bergantung pada jumlah operasi dasar dieksekusi berdasar ukuran input N. Ya kan? Contoh tadi kalau inputnya 1 juta, maka sequential search ya CN-nya pasti 1 juta. Tapi kalau binary search cuma berapa kali doang gitu ya. Nah kayak gitu. Itu adalah efisiensi dari algoritma. Oke, sampai di sini. Saya berhenti dulu. Bisa dipahami ya? Jadi apa itu efisiensi algoritma? Coba tulis di chat. Apa itu efisiensi algoritma? Dari yang kalian pahami. Nggak apa-apa salah, tulis di chat. Di kolom chat. Yuk, fokus-fokus. Apa tadi pertanyaannya? Apa itu efisiensi algoritma? Apa sih pada dasarnya efisiensi algoritma itu? Yuk, 20 detik lagi. Kevin, seberapa cepat dan benarnya menentukan cepat? Andrian nih. Jawabannya out of the box. Saya nggak ngajarin tapi dia tahu. Nanti saya mau ngetes. Saya bentar ya. Oke, saya tunggu dulu jawabannya. Gak apa-apa, jawabannya Aditya Fauzia, waktu lebih singkat, benar. Efisiensi algoritma, kelewat tadi apa tadi? Urai, betul. Menganalisis dan mencari algoritma paling cepat efisien. Eliza, tidak memakan banyak waktu dan memori, betul. Aditya, betul. Aditya, mana tadi? Fadil, menyingkat waktu pemrosesan data. Mempersingkat ya, mencari algoritma lebih singkat. Algoritma ringkasnya cepat tapi juga benar. Penelitus, betul. Kelvin, benar dan singkat serta tak memakan banyak memori, betul. Andrian, tidak memakan banyak waktu jadi tidak memakan banyak memori.
Cepat dan akuratnya algoritma dalam eksekusi, Reinhardt. Wisnu, menganalisis algoritma apakah algoritma itu efisien atau tidak? Oke, Nurfatan, cepat atau lambatnya output dari suatu algoritma. Cepat atau lambatnya menghasilkan output kali ya, Nurfatan, bukan cepat atau lambatnya output, tapi cepat atau lambatnya menghasilkan, mengeluarkan output. Kevin, seberapa cepat dan benarnya suatu algoritma saat program dijalankan? Kita nggak ngomongin, bukan benar, tapi seberapa cepat. Asumsi programnya udah bener gitu ya. Oke Kevin, betul lah jawabannya. Yang lain, Ashfa, waktu yang ideal untuk algoritma berjalan, nggak ngerti saya. Tidak memakan banyak memori dalam pemrosesannya, Melani. Fitri, bukan gitu. Michael, perbandingan dua algoritma paling sedikit melakukan basic operation. Betul, tapi bukan antar dua algoritma ya. Sekian banyak algoritma juga biasanya kita bandingkan. Jadi tidak dibatasi dua. Eliza, oke. Oke, thank you atas responnya. Jadi kalian sudah paham bahwa pada dasarnya efisiensi algoritma itu kita berusaha untuk menganalisis algoritma dalam rangka mendapatkan algoritma yang lebih efisien. Nah, kata efisien di sini betul tadi ada yang menjawab bahwa efisiensi itu bisa dicapai dari sisi waktu, betul, nggak salah. Dari sisi waktu dan dari sisi memori. Nah, kalau yang sedang kita bahas ini dari sisi waktu atau memori? Waktu, betul. Kita di kuliah ini tidak membahas efisiensi dari sisi memori. Bukan dalam cakupan mata kuliah ini ya. Kita bahasnya dari sisi waktu. Makanya kita menghitung jumlah operasi dasar yang dieksekusi berdasar ukuran input. Oke, gitu ya. Itu minggu depan kita akan bahas lagi. Tapi saya sekarang akan coba untuk memberikan ilustrasi sebentar ya. Maksudnya apa sih Bu? Ini ya, kita lihat ilustrasinya. Contoh, misal kita punya algoritma, tadi kan TN sama dengan COP kali CN ya. Nah, misal algoritma itu CN-nya adalah seperti ini. CN ini kan fungsi terhadap N. Fungsi N ini adalah ukuran input, ukuran masukan. Contohnya adalah jumlah elemen pada suatu array, itu N. Misal algoritma ini suatu algoritma diketahui memiliki CN fungsinya setengah N kali N-1. Kemudian, gimana caranya? Kok nggak keluar yang berikutnya? Nah, berapa kali lebih lama waktu yang diperlukan algoritma tersebut jika ukuran input, lihat, ukuran input dinaikkan 2 kali. Nah, perhatikan untuk ukuran N yang ekstrim besar, kita hanya perlu memperhatikan suku dengan order dominan. Maksudnya gimana? Gini. CN kita itu kan tadi setengah N kali N-1, saya jabarkan akan jadi seperti ini kan, setengah N kuadrat minus setengah N. Nah, dalam penghitungan kompleksitas waktu, biasanya kita hanya memperhatikan yang pangkatnya paling besar, kalau dia ada pangkatnya. Makanya di sini disebut sebagai order of growth, atau order yang dominan. Kita pilih ordernya paling dominan. Nanti ada N faktorial, ada log N, ada N pangkat 3, dan seterusnya gitu ya. Nah itu nanti kalian. Tapi yang perlu diperhatikan adalah biasanya kalau untuk penghitungan seperti ini kita hanya ambil satu saja yang ordernya dominan. Mengapa? Ada yang tahu jawabannya? Ada alasannya apa sih? Bisa ditebak nggak? Kenapa? Kenapa? Bisa nebak nggak? Nebaknya gini aja, taruh aja N-nya misal 1000. N misal 1000 ya. Maka CN dengan N 1000, ini akan jadi berapa? Setengah kali? Setengah kali 10 pangkat 6 ya. Dikurangi
setengah kali 1000. 10 pangkat 6/2. Tulisannya jelek banget ini. 10 pangkat 6/2 dikurangi 500. Ngefek nggak sih pengurang 500 ini? Enggak kan? That's why kita abaikan. Maka yang kita lihat hanya order yang dominan saja. Jadi kita lihat yang setengah N kuadrat aja gitu ya. Oke, solusi untuk permasalahan ini adalah seperti ini. Mana? Kayak gini. Inputnya saya naikkan jadi 2 kali. Inputnya saya jadikan 2 kalinya, 2N. Maka di sini akan menjadi setengah kali 2N kuadrat. Ya kan? Sedangkan yang di sini TN tetap COP kali setengah N kuadrat. Kalian bisa hilangkan setengah. Ini kan jadi 4N kuadrat, maka kalian akan mendapatkan 4. Sehingga saya bisa menyimpulkan bahwa algoritma yang baru, yaitu T2N ini, membutuhkan waktu 4 kali lebih lama. Lebih lama artinya bukan lebih cepat ya, lebih lama. Jika ukuran input dibuat 2 kali lebih besar. Atau saya juga bisa mengatakan T2N itu, nah lihat saya pakai tanda aproksimasi, bukan sama dengan, akan sama dengan 4 kalinya TN. Gitu. Gitu ya. Ada yang mau ditanyain dulu? Kalau nggak ada yang ditanyain, seperti biasa saya ingin nanya. Saya nanya nih. Pertanyaannya ada 2. 1. Di soal ini, di problem ini, itu kan ukuran input dinaikkan 2 kali. Nah, pertanyaan saya, bagaimana jika ukuran inputnya dinaikkan 4 kali dibanding ukuran semula? Dan soal yang nomor 2, bagaimana jika ukuran inputnya dinaikkan 10 kali ukuran semula? Berapa waktu yang dibutuhkan oleh algoritma yang baru ini? Coba hitung dulu. Kotret. Udah, Bu. Udah nemu. Berapa, Michael? Yang nomor 1 kurang lebih 16. 16 lebih lama atau 16 lebih cepat? Lebih lama. Lebih lama, dan terus yang satu lagi? Kalau yang satu lagi 100 kali lebih lama. Yang bawah. 100 kali lebih lama. Mirip ya caranya ya. Teknisnya sama. Cara ngitungnya mirip-mirip seperti ini. Tapi saya pengen kalian memahami latar belakangnya. Gitu ya. Jadi misal ini array-nya tadinya ukurannya 10. N-nya sama dengan 10. Kalau saya naikkan N-nya jadi 20, logikanya harusnya, kalau ukuran array-nya dibuat 2 kali, maka harusnya algoritmanya cuma 2 kali lebih lama kan? Ya, logikanya kan gitu. Kan ukuran inputnya dinaikin jadi 2 kali. Harusnya 2 kali lebih lama lah algoritmanya, gitu kan? Tapi ternyata lihat, di algoritma ini dia ternyata 4 kali lebih lama. Kenapa seperti itu? Karena ini. Saya hapus dulu, biar kelihatan jelas. Karena ini. Ini nih, setengah N kuadrat. Ada N kuadratnya di sini nih. Algoritma tersebut berkembangnya itu ngikutin fungsi kuadrat, N kuadrat. Beda cerita kalau algoritma tersebut mengikuti fungsi linear, N misalnya. Maka kalau kalian perbesar inputnya 2 kali lipat dengan Cn sama dengan N, maka
di algoritma yang baru berapa kali lebih lama? Oh, coba saya ulang lagi ya. Kalau saya punya CN sama dengan N, CN sama dengan N, terus ukurannya saya naikkan 2 kali, C2N-nya jadi berapa? C2N. T untuk 2N jadi berapa? Berapa kalinya TN semula? Berapa tuh? Loh, siapa yang bisa jawab? 2 kali, Bu. 2 kali. Kenapa 2 kali? Karena linear. Linear. Ya, ini ada linear. Nanti kalian akan menemunya ada N, ada log N, ada N log N, ada N kuadrat seperti yang di sini, ada N faktorial, ada N pangkat N, kayak itu dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau linear maka ukurannya dinaikin 2 kali, ya kompleksitasnya cuma nambah 2 kali juga. Ukurannya dinaikin jadi 4 kali, ukuran inputnya ya, maka kompleksitasnya ya naik 4 kali juga. Itu kalau linear. Tapi lihat di sini kan bukan linear, tapi kuadrat. Bisa difahami ya? Oke, satu lagi terakhir. Contoh kasus terakhir. Slide terakhir. Misal ini, kalian diminta membandingkan algoritma sorting. Saya punya insertion sort yang ternyata CN-nya memenuhi fungsi N kuadrat, dan saya punya merge sort yang CN-nya memenuhi fungsi N log N. Nah, pertanyaannya mana Bu? Ini dia. Kalau ukuran inputnya dinaikin 2 kali, berapa kali lebih lama waktu algoritma tersebut, baik insertion sort maupun merge sort? Lebih cepat mana kira-kira? Merge, Bu. Merge sort lebih cepat. Kenapa? Ini solusinya ada di sini. Solusinya ada di sini. Solusinya ini. Untuk insertion sort mirip karena dia fungsinya adalah kuadrat. Lihat ya di sini fungsi kuadrat. Pakai cara yang tadi lagi, kalian dapat 4 kali. Jadi di insertion sort kalau ukuran inputnya saya naikkan jadi 2 kali, ukuran array-nya misalnya jadi 2 kali lebih besar dari ukuran array semula, maka prosesnya akan 4 kali lebih lama. Tapi lihat kalau pada merge sort, karena CN-nya memenuhi fungsi N log N, lihat, cuma butuh 2 kali lebih lama. Jadi dia lebih cepat ya. Lebih cepat tuh merge sort. Jadi kalian sekarang sudah tahu algoritma sorting mana yang sebaiknya kalian gunakan. Mana yang lebih efisien? Ternyata merge sort lebih efisien ya. Gitu. Gitu deh. Oke, ada pertanyaan? Oh, ngerti nggak nih? Kalian paham nih? Nggak yang, oke, boleh ya, nggak ngerti, boleh nanya. Perhatikan dulu baik-baik angka-angka ini, gimana cara ngitungnya. Saya ngetes deh, saya ngetes. Acak ya, siapa yang siap dipanggil nih. Mana yang belum pernah saya panggil? Fadil Azam. Fadil. Ya, Bu. Slide yang di depan ini, pertanyaan saya adalah, jadi mana yang lebih cepat antara insertion sort dengan merge sort? Mana yang lebih cepat waktu eksekusinya? Yang kanan. Yang kanan tuh apa? Merge sort. Merge sort. Betul. Susah mau nyebutnya, Bu. Merge sort. Kanan saya atau kanan monitor gitu ya? Oke. Betul jawabannya. Jadi paham ya? Di sini kan lebih lama, artinya lebih lama waktu eksekusinya. Ini adalah contoh efisiensi. Ini adalah contoh analisis algoritma. Tujuan dari analisis algoritma adalah kalian bisa menentukan
tingkat efisiensi dari algoritma. Nah, tingkat efisiensi dari algoritma itu kalian tentukan, kalian nyatakan dalam bentuk TN. Kayak gitu ya. Nanti TN ini minggu depan kalian akan mulai belajar. TN ini bentuknya macam-macam. Ada yang bentuknya omega, big O, atau big theta. Direpresentasikannya dalam 3 notasi ini. Gitu. Yang paling terkenal, yang paling populer adalah yang ini. Big O. Big O, huruf O. Big O. Paling populer, paling umum digunakan Big O. Gitu. Paham ya kenapa harus menganalisis algoritma? Bisa ya? Nanti kalian bisa lanjutkan mengerjakan PR-nya. Sebelum saya tutup kuliahnya, saya mau ngasih resume dulu. Apa yang sudah kalian dapatkan hari ini, sampai dengan saat ini. Karena minggu depan, kalian sudah mulai akan menganalisis algoritma lebih dalam lagi, lebih serius lagi. Kelewat. Nah, tadi saya menyatakan, saya mulai resum ya, wrap up, supaya kalian paham, kuliah hari ini tuh ngapain sih. Gitu. Baik, urusan membuktikan kebenaran algoritma sudah berakhir di pekan kemarin. Pekan ini kalian akan mulai menganalisis algoritma. Tujuan dari analisis algoritma adalah menentukan tingkat efisiensi dari algoritma. Nah, efisiensi algoritma itu tadi kalian sendiri yang menyatakan ya, muncul, saya nggak memunculkan, baru saya akan munculkan minggu depan sebenarnya. Efisiensi algoritma ini bisa dilihat dari 2 hal, dari sisi waktu dan dari sisi memori, gitu ya. Nah, saya lanjutkan. Wait, PowerPoint saya hilang. Mana-mana. Nah, ini dia. Nah, tadi ada contoh antara sequential dengan binary search itu lebih efisien yang mana. Nah, di situ kalian tadi sudah membuktikan ya, binary search lebih juara. Kemudian contoh berikutnya, algoritma Fibonacci antara rekursif dan iteratif, mana yang lebih juara gitu. Ternyata iteratif lebih juara, lebih menang, lebih jago. Kemudian kalian juga sudah mengenal notasi yang digunakan untuk menentukan tingkat efisiensi dari algoritma. Nah ini ya, kita pakai notasi kompleksitas waktu atau disimbolkan dengan TN. Yang pada dasarnya berbanding lurus dengan CN. CN itu apa? Nah itu yang ada di kotak bawah. Menghitung jumlah operasi dasar yang dieksekusi berdasarkan input N, ukuran input atau ukuran masukan, itu ya. Nah, tadi juga sudah diberikan contoh 2 buah kasus. Yang pertama adalah kasus menentukan perubahan efisiensi untuk algoritma yang fungsinya mengikuti fungsi kuadrat. Ini ya. Kemudian setelah ini ada satu lagi juga contoh tadi, bagaimana kalian bisa membandingkan algoritma sorting, 2 algoritma sorting yaitu insertion sort dan merge sort yang memiliki perbedaan pada fungsi CN. Nah, dari sini kalian akan kalian mendapati bahwa ternyata merge sort jauh lebih efisien. Gitu. Nah, nanti di setelah UTS kalian akan belajar untuk mendapatkan nilai CN ini. Gimana sih kok bisa jumlah operasi yang dieksekusi itu bentuknya kuadrat atau n log n? Itu nanti setelah UTS ya. Sampai dengan UTS kalian akan diberikan fungsinya kayak gini. Bagaimana cara mendapatkannya? Kalau dikasih algoritma, kalian nanti harus bisa menentukan dia n kuadrat atau n log n atau n faktorial itu nanti setelah UTS. Setelah UTS ya. Sampai dengan UTS kalian belum ke situ. Gitu ya. Semoga kalian bisa nangkep maksudnya. Bagi yang masih agak miss di beberapa titik, lihat lagi rekamannya dan jangan malas untuk belajar, tetap semangat ya, selalu semangat untuk belajar. Saya pengen kalian semuanya lulus dengan nilai memuaskan dan kalian benar-benar paham, gitu ya. Baik,
Kesempatan terakhir, ada pertanyaan? Saya lihat. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Silahkan kerjakan PR-nya, cuma 2 soal, kerjakan dengan baik, dan pastikan kalian paham. Pastikan kalian paham. Baik, kita ketemu lagi pekan depan, insya Allah kita bahasanya masih tentang analisis algoritma, tapi lebih dalam lagi. Gitu ya. Sampai di sini, di minggu ini saya berhenti di sini dulu. Kalian kerjakan dulu latihan sederhana, kalian pahami. Minggu depan kita lanjut ke materi yang lebih dalam lagi. Gitu. Oke. Semoga kalian bisa ambil manfaatnya. Saya tutup ya kuliahnya ya. Baik, Bu. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat untuk belajar ya. Yuk, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Terima kasih.